Bambu ini tumbuhan berongga yang pertumbuhannya atau regenerasinya tuh tercepat di antara tumbuhan yang lainnya. Kalau kita mau lihat atau mau membaca bagaimana usia bambu itu tidak bisa dilihat dari diameternya. Berbeda seperti pohon. Kalau bambu itu kita lihat dari panjang-panjang ruasnya. Semakin panjang usianya semakin tua. Nah, kalau bambu itu memang regenerasinya cepat. Tapi kalau nggak dijaga, dikasih habis semuanya, bisa punah juga. Jadi selama tunasnya masih ditinggalkan, itu masih bisa tumbuh terus. Jadi ini kita kasih tebang seperlunya aja. Di tengah perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan perlindungan hutan, bambu menjadi alternatif pohon penghasil kayu yang dapat tumbuh dengan cepat. Bambu juga merupakan pengganti pohon kayu sebagai paru-paru dunia dari hutan tropis yang jumlahnya semakin menipis akibat penebangan liar. Kelihatan gambarnya, Pak. Sebagian besar penggunaan bahan baku bambu itu dipergunakan untuk di bagian atas atap buat rumah adat Tongkonan. Jadi kalau kita misalnya ngelihat yang udah jadi itu, bentuk atapnya Tongkonan itu seperti perahu atau tanduk kerbau yang kayak di belakang saya itu, seperti itu. Nah, tapi yang kita mau bikin ini salah satu lumbungnya. Lumbung atau alang sura tidak dapat dipisahkan dari bagian rumah Tongkonan. Posisi lumbung selalu berhadapan dengan rumah Tongkonan. Jika rumah Tongkonan dipresentasikan sebagai ibu bagi kepercayaan masyarakat Toraja, maka lumbung mewakili posisi ayah. Tinggi dari lumbung ini kira-kira 15 meter. Tapi kalau Tongkonannya sendiri tuh bisa tingginya mencapai 30 meter. Nah, bahan baku bambunya ini biasanya digunakan hanya untuk di pinggir-pinggir bagian luar dari atap. Nah, seperti ini. Kalau dulu ini banyak sekali penggunaannya karena caranya tuh ditumpuk-tumpuk sampai atas dicampur sama ijuk. Nah, itu semuanya bahan bakunya dari bambu. Cuman sekarang udah mulai ada pergeseran, lebih banyak menggunakan seng. Kalau kita lihat tuh banyak rumah-rumah Tongkonan udah pakai seng semua, seng. Ini alasannya bukan karena bahan baku bambunya sudah tidak ada, tapi biayanya lebih murah menggunakan seng daripada bambu. Bambu mahal loh ternyata. Konstruksi asli bagian atap lumbung dan Tongkonan terbuat dari tumpukan bambu yang saling tumpang tindih. Fungsi dari susunan ini adalah untuk mencegah masuknya air hujan melalui celah-celah sekaligus sebagai lubang ventilasi. Komposisi ini dilakukan berulang-ulang hingga bagian atap berbentuk tanduk. Sebenarnya bentuk runcing pada bagian atap rumah Tongkonan dan lumbung tak hanya mewakili keberadaan tedong atau kerbau, namun erat kaitannya juga dengan bentuk perahu dari dataran Cina. Berdasarkan sejarah, asal-usul masyarakat Toraja merupakan hasil akulturasi ras Melayu Sulawesi dengan imigran Cina yang datang dari Teluk Tongkin yang akhirnya pindah ke dataran tinggi. Pada bangunan Tongkonan, bilah bambu yang sudah dibelah dua disusun selang-seling. Salah satu bagian bilah bambu ini harus bertumpu pada kayu sebagai sandaran agar dapat menahan beban susunan bambu berselang-seling ini. Jika dilakukan dengan benar, teknik atap seperti ini tidak membutuhkan pasak atau paku sama sekali. Antara susunan bambu yang satu dengan yang lain bisa saling mengunci.
Sistem penguncian ini bisa bekerja dengan sempurna bila diameter bambu yang dipakai dan belahan bambu yang dipotong sama persis. Jadi perhitungannya harus benar-benar akurat. Aduh Bapak. Ini benar-benar ngeri. Bener. Kalau menurut saya, teknik pembuatan rumah adat yang sangat unik, bentuk-bentuk atapnya seperti ini nih, memang spektakuler sekali cara pembuatannya. Apalagi ketika kita harus bikin yang paling ujung-ujung, ini harus menggunakan pondasi-pondasi yang terbuat dari bambu yang harus kokoh. Dan pekerja-pekerjanya semua tidak menggunakan alat pengaman sama sekali. Ini baru lumbung tongkonannya aja loh. Apalagi kalau udah bener-bener tongkonannya tuh yang lebih tinggi lagi. Ini saya udah paling ujung dan aduh rasanya deg-degan sekali. Udah turun. Ngeri.